kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka acara penyampaian isi dan misi calon kepala desa di Muara Kota Tengah periode 2021-2027. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama yang ulun hormati perwakilan dari kecamatan, yaitu ada pendamping desa Ainur. Yang ulun hormati Pak Eri Marani dari Babinsa di Anjir Muara Kota Tengah. Yang ulun hormati para ketua BPD atau yang mewakili dan seluruh jajaran anggotanya. Yang ulun hormati nanti terkait masalah kampanye seperti apa, karena kan kita kampanyenya dari Pergub itu cuma 3 hari, dimulai dari hari ini sampai tanggal 21. Hari pertama itu sesuai dari Pergub itu yaitu tatap muka dengan DPD untuk penyampaian isinya. Untuk hari 1 dan 2 itu nanti terserah dari masing-masing calon seperti apa. Namun di sini sesuai dari yang peraturan bupati itu bahwa ada aturan lainnya untuk masalah kampanye ini. Ada hal-hal yang berkaitan yang tidak boleh, yang dilarang dan seperti apa. Mungkin nanti di sini nanti ada penyampaian dari Pak Babinsa juga terkait masalah kampanye seperti apa yang mungkin dilarang dan seperti apa. Kita nanti minta pendapat dari atau masukan dari beliau juga seperti itu. Dan juga nanti dari penyampaian dari BPD terkait masalah pengawasan pada saat hari karena ingat waktu kita cuma 6 hari lagi dan ini waktu yang sangat sibuk bagi panitia karena kan kita jadwal setelah ini masih ada lagi yang harus kita kerjakan. Jadi dari panitia tidak terfokus ke calon nanti untuk yang kampanye seperti apa. Jadi kami di sini nanti memohon bantuan dari rekan-rekan BPD bagaimana nanti pengawasan terhadap jalannya kampanye seperti itu. Terus terkait masalah yang lainnya nanti terkait pelaksanaan Pilkades nanti pada saat hari Selasa nanti kita sudah tahap yang bukan pendistribusian tapi tahap untuk percetakan masalah surat undangan, DPT dan lain sebagainya. Jadi kita masih menunggu lagi dari arahan kabupaten seperti apa karena teknis masalah pelaksanaan pada saat hari H nanti seperti itu. Mungkin itu saja dari kami dari panitia. Mungkin selebihnya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Anjir Muara Kota Tengah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat perwakilan dari kecamatan, yang terhormat Babinsa Tipmas Desa, yang terhormat Babinsa Desa, kemudian yang terhormat anggota BPD, yang terhormat perwakilan dari desa, dan yang terhormat kepada calon kepala desa. Saya selaku perwakilan BPD di sini akan menyampaikan tugas BPD selama penyelenggaraan Pilkades. Yang pertama, mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Yang kedua, menerima laporan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala desa. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Adapun dalam peraturan Bupati pasal 35 dalam pelaksanaan
seperti Bapak Babinsa, seperti money politik, seperti menjaga keamanan. Mungkin pesan ulun pada kesempatan ini untuk sama-sama untuk ketiga calon untuk dapat mengendalikan masanya. Nah, ini kan biasanya masing-masing para calon ini mempunyai masa. Ulun bercerita sedikit di kampung ulun di Baliuk di Marabahan, karena kan ulun kampung jual. Jadi 4-5 tahun dulu orang itu kalau hendak jadi pembangkal tuh ditujul, disuruh kan akunnya. Jaga ibaratnya dipaksa hendak jadi pembangkal. Ingat benar ulun tuh. Sebenarnya ulun suruh bapak ulun pada waktu itu, tapi bapak ulun tidak ketuaan. Jadi dipaksa lalu lah anak pembangkalin ulun jadi kepala desa. Nah, sekarang itu dulu ulun 4-5 tahun yang dulu yang sebelum untuk sekarang di desa ulun tuh ada 4 calon. Lu bayangkan coba ya. Dulu kan dia akunnya 1 calon tunggal aja. Sekarang 4 calon. Ada apa? Ini kan ada apa? Mesti ada sebuah semacam mungkin kita bisa mengatakan sebuah kekuasaan. Nah, itu lebih jadi ketika salah satu calon ini menang, nah dia mempunyai kuasa di desa kan itu. Nah, dulu memang berkuasa tapi tidak ada yang dikuasai gitu. Mohon maaf ini saya lebih dibuka sedikit. Artinya beliau menguasakan anggaran, beliau menguasakan diamanahkan itu. Nah, jadi disitulah potensi sebenarnya. Nah, jadi sekarang kembali lagi yang 4 calon itu sungguh mempunyai kekuatan politik di kampung itu. Dia mempunyai keluarganya sudah memihak ini. Nah, walaupun kita tahu di tempat kita ini kondusif, sangat kondusif, tidak mungkin lah demi sebuah kepala desa kita jadi menggerakkan massa untuk melakukan sebuah tindak pidana. Namun sedikit mengurangi silaturahmi. Nah, itu saja pesan dari ulun. Mungkin kalau ini kepanjang nanti ulun yang jadi kepanjang. Ada sempat lagi bakal yang gimana kan definisi. Itu aja pesan ulun agar menjaga silaturahmi. Masa ini ya itu pilihan politik, cuma untuk bermusuhan ulun harap jangan. Nah, itu aja. Salah hilang mungkin dalam masih suasana ramah Idul Fitri, ulun selaku Bobit Kamtibmas mungkin banyak sekali kekurangan. Sebenarnya tugas ulun di sini melayani masyarakat, apapun keluhan masyarakat saya datang. Cuma ya itu tadi, kendala jauh, kendala ini mungkin datang ini aja terlambat. Nah, dengan demikian untuk masih suasana Idul Fitri ulun mohon maaf lahir batin, minta halal minta ridha dalam tahun ini dalam kedinasan ulun. Kalau ada yang salah hilaf perkataan perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, diam dan bergerak. Ketua panitia ataupun dari anggota BPD tentang apa-apa urutan tentang pemilihan ketua kepala desa. Jadi saya menambahkan dan tekankan di sini untuk para calon kita jaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, yang paling utama tidak ada politik uang. Tidak ada politik uang karena penekanan dari atas apabila terbukti langsung diproses hukum.
tolong masing-masing kepada calon 1, 2, 3 diingat masalah itu, karena penekanan yang paling utama dan diwanti-wanti oleh dari bupati atau Pak Camat tadi, dan Ramil pun menyampaikan seperti itu, tidak ada politik uang. Kalau sampai ketahuan akan diproses. Terus yang ketiga, selalu patuhi protokol kesehatan untuk diri kita sendiri, warga dan masyarakat. Madu dengan nomor urut 1. Isi dan misi ulun. Isi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kelembagaan dengan didukung oleh sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjutkan pembangunan yang sudah terlaksana, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang transparan agar tercipta pemerintah yang lebih baik. Isi dari ulun 1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan agama desa untuk menciptakan generasi berakhlakul karimah. 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa untuk menunjang pemasaran hasil pertanian yang memberi manfaat bagi masyarakat. 3. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan agar tercipta masyarakat yang sehat. 4. Mewujudkan pembangunan potensi pertanian dan sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Isi ulun ada 4 poin. Terima kasih waktu yang telah bahwa kita ada damaknya, ada lampunya, biasa menuju ke situ tuh. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah visi misi tadi, visi misi ulun, yang pertama visi ulun dulu. Visi ulun mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, harmonis, dan mandiri. Yang kedua, mewujudkan pembangunan dari berbagai aspek secara merata. Dari visi itu mencungul misi-misinya. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terpadu. Nah, dari misi ini mencungul program kerja. Jadi ulun tuh berkehandatnya kayak ini. Kita tahu suran kadang ada beberapa masyarakat atau warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan, tapi sekalinya hak buannya tuh kada dapat. Nah, kebanyakan masalah ini karena buannya kada terdata. Jadi ulun berharapnya tuh karena buannya tuh dilayani kan diusahakan sekira buan yang itu tuh terdata gitu. Jadi buannya kalau dapat hak buannya. Yang selanjutnya meningkatkan perekonomian mandiri. Jadi ulun tuh ada cita-citanya kepikir hendak memaksimalkan badan usaha milik desa. Selain itu juga ulun hendak memaksimalkan segala ada peluang usaha. Jadi mun ada peluang usaha tuh itu dijulungakan ke masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat tuh ada penghasilan tambahannya. Nah, untuk masyarakatnya tuh ulun memiliki pandangan bahwasanya yang paling utamanya itu karena dijulungi bubuhannya yang sudah berkeluarga tapi belum berisi penghasilan. Yang kedua mungkin bubuhan yang berkeluarga tapi pasti penghasilannya tuh rendah gitu. Yang ketiga bubuhannya tuh yang lulus sekolah hendak kada kau kuliah ada duitnya kayak itu, kalau hendak begawi tapi kada ada gawiannya, nah bubuhannya tuh yang dijulungi. Hendaknya ada salahnya bermimpi. Nah, contohnya kayak apa? Jadi ulun tuh berpikirnya tuh kayak ini. Hendak mau ulah kayak
tim kebersihan di tiap RT itu. Kebiasaannya nyaman aja, mangkuti sampah tiap buka rumah, membawa ke tempat yang ditentukan. Nah, jadi bubuhan yang begawi dapat duit, masyarakat kada uyuh membuang ke jauh atau ke sungai, imbahnya tuh kampung kita jadi bersih. Nah, jadi sesuai dengan misi ulun yang selanjutnya, menciptakan lingkungan yang asri dan bersih. Amin. Itu. Yang selanjutnya, meningkatkan pendidikan di masyarakat. Nah, apa yang ada sesuai di situ. Meningkatkan pendidikan masyarakat. Ulun ini sebagai seorang guru ada ketertarikan khusus, ada perhatian khusus soal pendidikan. Jadi salah satu rencana ulun di dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kita nih, rencananya hendak bekerja sama lawan sekolah yang di kampung kita ini. Jadi apa kerjasamanya rencananya? Jadi belum tuh hendak mengalokasikan dana desa. Desa apa? Desa tukar alat-alat keterampilan, contoh kayak komputer atau mesin jahit. Jadi karena kerjasamanya nih kayak ini kehendaknya tuh alatnya tadi itu dianggap di sekolah tersebut. Kita umpat mandak, umpat minta dijagakan, minta dirawatakan. Jadi mun pagi hari alat tadi itu kalau dipakai di kanak-kanak di belajar. Kalau sekolahnya tuh hendak mengajari kanak-kanak menjahit, silakan pakai alatnya tuh. Tapi mun sore bisa karena masyarakatnya siapa yang hendak belajar kasih itu karena pesan gurunya mun ada di kampung kita nih yang bisa inya yang mengajari. Selanjutnya poin 3 tadi itu menunjang sarana dan prasarana. Yang pertama soal prasarana, soal sarana, mohon maaf. Untuk sarana kita tahu surang masih ada beberapa komplain soal jalan, jadi ini fokus ulun ke depannya ya pagasan jalan ini nih. Untuk prasarana kita tahu surang ada komplain beberapa, kadang kelangkaan pupuk dan kadang-kadang kelangkaan gas. Jadi ulun berharapnya ke depannya itu tuh dengan adanya campur tangan dari kepala desa, ada campur tangan dari desa, kelangkaan ini kalau ditekan. Nah, untuk yang keempat tadi sudah lah, yang kelima sudah, yang keenam mengedepankan musyawarah dan transparansi. Jadi ulun paham kan takut ini banyak anak, mimpi ulun ini banyak benar gitu. Dan dari segala program kerja itu ulun yakin aja pasti ada yang kada sesuai rencana, pasti ada yang sesuai ada sesuai lawan kehendak. Jadi misalnya ke depannya tuh kada tercapai, itu tuh kada tercapainya tuh misalnya karena di luar kuasa desa, di luar kuasa ulun bakal mengusahakan berkomunikasi lawan pihak terkait. Ya apa? Biar kada terjadi kesalahpahaman. Sekira kada ada lagi yang istilahnya maniwas bubuan kampung, padahal pun kampung ini kada tahu apa-apa juga, bubuan kita ini kada tahu apa juga, kada ada isi kuasa kesamaan itu. Jadi kita utamakan musyawarah, kita utamakan komunikasi, kita utamakan transparansi. Ya, terjadi kesalahpahaman. Nah, yang terakhir menjalankan program yang telah dijalankan. Ini penting juga karena apa? Karena cuma kita berulah-ulah pembakaran yang bahari berulah-ulah, kadang kita pesaran karena berulah-ulah tuh nyaman aja, menapiakannya tuh nah, menjaganya tuh nah yang kali, merawatnya tuh yang kali. Nah, itu aja pada dasarnya. Jadi pada dasarnya tuh program kerja ini ya tadi tulang landasan acuan. Jadinya
ulun kada wani berjanji sebaratan yang ulun ucapakan ini bakal kada wani berjanji ulun, karena apa, manusia berkehendak, manusia usaha, tapi yang nantuakan yang di atas juga. Jadi namun bukan berarti ulun ini kawa kehendak ya, tetap pun insya Allah bakal berusaha menjaga amanah ini. Misalnya yang setuju merasa terbuka hati kesan ulun. Oleh karena itu misalnya ke depannya ulun terpilih gitu, dan misalnya ulun merasa pian merasa ulun bengkok itu atau tak kiri atau tak kanan, mohon diteguhkan, mohon dinyatakan lah, belum minta tolong benar, mohon dinyatakan misalnya ulun ada salah. Itu aja, salah hilap mohon maaf. Sampaikan visi dan misi calon kepala desa nomor 3 menyampaikan visi mewujudkan desa Irmora Kota Tengah sebagai kawasan ekonomi berbasis pertanian menuju desa sejahtera, religius, mandiri dan berbudaya. Misi 1, menggenjot potensi pertanian padi desa Irmora Kota Tengah melalui program-program desa. 2, mengembangkan persediaan fasilitas penunjang masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa. 3, mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa atau disingkat dengan BUMDes. 3, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat. 5, menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat. Itu saja isi dan misi ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.